We take the time to listen to you. Smart FM. Halo Smart Listener, apa kabar? Senang sekali saya, Edi Ardian, hadir untuk Anda kembali di ruang dengar yang selalu Anda nantikan di 97.8 FM dan juga di kanal visual kami di YouTube Smart FM Balikpapan. Kita kembali berjumpa dalam Smart Executive Talk, sebuah program yang kami hadirkan untuk menginspirasi Anda, memberikan semangat bagi Anda, memotivasi Anda di tengah kondisi hari ini yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak yang bilang kita saat ini berada di era disrupsi, dan lain-lain. Tetapi hari ini bahasa yang kita dengar adalah kita memasuki the new normal, sebuah era kenormalan baru, di mana tataran kehidupan, termasuk di dalamnya tataran segi bisnis, itu juga mengalami penyesuaian. Ya. Nah, Executive Talk hari ini atau edisi kali ini, saya bersama dengan Bapak Yanuar Kurniawan. Beliau adalah General Manager dari Platinum Hotel Balikpapan, ya, sebuah hotel berbintang 4 di Balikpapan. Dan uniknya, hotel ini berada di kawasan Balikpapan Utara, yang nantinya justru akan menjadi sebuah tempat atau lokasi yang menjadi pintu masuk, ya, bagi kota Balikpapan ketika nanti ibu kota negara sudah beroperasi, begitu ya kira-kira. Nah, Platinum Hotel sendiri ketika masa pandemi corona yang saat ini juga masih kita rasakan, itu menjadi salah satu hotel yang juga masih beroperasi dan menjadi sebuah inspirasi bagi kita bahwa ternyata di tengah ketidakpastian ataupun juga di tengah ketidakmungkinan begitu ya, tapi ternyata manajemen Platinum Hotel itu memutuskan untuk tetap beroperasi. Nah, tapi kita tidak akan membahas di sisi survivornya karena itu akan nanti berada di segmen yang lain. Hari ini kita akan menggali sebuah inspirasi, sebuah knowledge dan juga wisdom dari Pak Yanuar Kurniawan dengan topik yang kita ajukan adalah Be Optimistic in the New Normal Era. Ya, kita langsung sapa Pak Yanuar ya. Pak Yanuar, apa kabar? Baik Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk menerima kami ya. Di tengah kesibukan Sama-sama. yang luar biasa Ya. Hari ini ternyata Bapak masih bisa membagi waktu untuk kami ya Pak ya. Oke, kami mengajukan sebuah topik ke Bapak, Be Optimistic in the New Normal Era ya Pak ya. Kenapa kami mengajukan topik ini? Karena kita melihat kekokohan sebuah bangunan yang bernama Platinum Hotel itu benar-benar kokoh pada saat corona itu mulai menghantam begitu, lebih tepatnya menghantam perekonomian kita. Dan juga akhirnya teman-teman yang lain ada juga yang memutuskan akhirnya kemudian stop dulu. Ya. Tapi ternyata Platinum Hotel itu memutuskan untuk tetap survive gitu. Ya. Nah, Be Optimistic in the New Normal Era, ulasan atau inspirasi atau barangkali ada sebuah bahasan yang akan kita tanyakan kepada Bapak. Bapak bisa sampaikan atau bisa memberikan kuliah kepada kita? Monggo dipersilakan Pak. Ya, baik Mas Edi dan para pendengar Smart FM sekalian. Terima kasih kesempatannya Pak. Jadi kami rasa istilah new normal itu akhir-akhir ini saya ingat ketika itu sekitaran bulan pertengahan Maret ya Pak ya. Yeah. Itu mulai sedikit demi sedikit berpengaruh ke bisnis perhotelan. Yeah. Nah, kami hotel nih di sini 200 kamar terus terang dengan jumlah karyawan yang hampir totalnya itu 190-an lah Pak, kurang lebih. Yeah, yeah. Jadi itu dengan segitu banyak karyawan, ketika situasi yang ibarat kata siap tidak siap harus siap ya Pak ya. Betul. Jadi akhirnya Platinum segera mengambil keputusan cepat, langkah apa nih yang harus kita lakukan gitu. Nah, ketika itu semuanya serba tidak pasti. Kalau Mas Edi ingat waktu itu kan betul. Kabarnya begini, kabarnya begitu, nggak jelas juga kan. Akhirnya ya sudah, karena kami sebagai salah satu tim manajemen, kalau bicara manajemen ya ada saya sebagai general manager, ada di atas saya ada vice general manager corporate,
wakil itu istilahnya wakil GM corporate, ada GM corporate juga, ada owner, ada board of director, para owner seperti itu. Kami langsung bergerak cepat, Pak. Dengan prediksi yang kami perkirakan ke depan akan seperti apa. Nah, kami salah satu hotel di wilayah Balikpapan Utara ini memutuskan siap tidak siap, sepi atau rame, kami tetap harus buka. Karena kondisi ini tidak bisa diprediksi ya. Ya, jadi berbagai macam cara mungkin sama seperti yang dilakukan hotel lain ya Pak ya. Cuman kami tetap seperti yang temanya sekarang ini, tapi dari awal pun kami tetap optimis Pak. Karena dengan melihat SWOT-nya, dengan melihat kelemahan kita, keunggulan kita, ini kami yakin masih ada celah sedikit yang bisa dimanfaatkan untuk dapatkan ya paling tidak revenue atau uang masuk lah. Seperti itu. Nah, ketika itu kalau dibilang ringkasannya ya sudah, kami langsung bergerak cepat, kita meeting internal, kemudian menentukan langkah-langkah apa yang harus kita ambil, sampai sejauh mana kita harus mengurangi karyawan misalnya, atau sampai dari seberapa jauh kita harus mengurangi cost misalnya, atau seberapa jauh kita harus efisien. Nah, akhirnya diputuskan oke, kita tetap buka tapi dengan berbagai macam efisiensi. Seperti itu Pak. Oke. Nanti soal masalah bagaimana memanage dalam kondisi seperti itu kita akan bahas di program yang lain ya Pak ya. Nah, keoptimisan Bapak ya sebagai seorang leader ketika di situasi yang seperti itu saya yakin ada hal yang melatar belakangnya atau yang mendasari begitu ya. Boleh share nggak apa sih yang membuat Bapak oke, kita yakin, kita optimis bahwa ini semua bisa kita hadapi di luar hitung-hitungan loh ya Pak ya. Iya betul. Oke. Gimana Pak? Kalau dari saya sih segi optimis pertama ya saya tetap yakin pada setiap saat itu semua ada masanya Pak. Jadi ketika ada pandemi pun pasti ada suatu saat masanya akan berakhir. Nah, dengan keyakinan itu pula kami yakin, kami optimis ini cuma satu periode waktu yang harus dijalani. Nah, memang sudah seperti orang bilang takdirnya masanya ya sudah itu harus dijalani. Itu. Nah, tinggal kita menyikapinya bagaimana kita mengkreasikan sesuatu untuk menyiasati kondisi satu periode ini yang kita juga nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Jadi kami terutama saya sebagai pucuk pimpinan sih yakin bahwa apapun yang terjadi asalkan kita kompak, asalkan kita yakin itu akan terlewati lah masanya. Gitu. Oke Pak Yanur, saya masih penasaran dengan optimisan itu ya dari seorang Bapak begitu ya. Tapi ini nggak ada salahnya juga ya. Kadang kan orang begini Pak Yanur, orang melihat misalkan sosok Bapak itu adalah pada hasil yang hari ini Bapak capai gitu ya. Orang jarang melihat bagaimana perjuangan Bapak dulu untuk meniti karir sampai kemudian bisa menjadi seperti ini. Cerita sedikit dong Pak, mulai masuk di sebagai seorang hotelier ya gitu. Jadi saya dulu asalnya sebenarnya bukan seperti salah jurusan enggak, tapi justru saya dulu lulusannya IPA. Eksak ya. Wow. Iya, A1 kalau zaman dulu. Waduh, A1 ya. Cuman karena waktu itu saya bercita-cita di teknik, tapi karena coba di perguruan tinggi negeri tidak tembus, akhirnya malah saya berpikir oke lah cari kuliah yang gampang-gampang aja gitu. Akhirnya sampailah saya pada tahun waktu itu 96 sampai 99 itu masa jaya-jayanya perhotelan Pak. Iya, di mana itu Pak? Di kota mana? Di Jogja Pak. Di Jogja. Gitu, ya. Karena waktu itu lagi booming memang perhotelan. Jadi saya kuliah ambil yang waktu itu booming saya perhotelan. Tahun berapa? Tahun 96 Pak. 96. Itu mulainya Sheila on Seven ya? Iya, kayaknya ya. Iya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ya sudah, karena melihat kebutuhan yang penting cepat kerja lah waktu itu. Akhirnya kuliah perhotelan. Ya, karena ya sudah yang itu yang booming. Oke, yang cepat aja. Jadi malah semua ilmu hitung-hitungan matematika, fisika itu nggak kepake Pak. Akhirnya kuliah perhotelan. Nah, dari situ lulus kuliah tepat waktu. Setelah itu mencoba peruntungan bekerja pertama kali di kafe. Di kafe. Iya. Waktu itu di Jogja ada satu kafe yang buka, jadi kerja malam. Kerja malam jam 9 sampai jam 3 pagi lah waktu itu. Iya. Ya,
Tapi karena kebutuhan kondisi ekonomi waktu itu saya sampai harus double bekerja. Jadi siang pun saya bekerja di tempat lain untuk cari penghasilan pendapatan lebih. Saya jadi supervisor restoran waktu itu di salah satu tempat. Singkat kata, setelah itu karir berpindah-pindah Pak. Mulai dari waiter, pelayan restoran, jadi bartender, pindah kota ke Jakarta, sampai ke Bintan, Sumatera, sampai saya merasa waktu itu 2007 karir saya mentok di restoran dan F&B, jadi saya pindah ke front office Pak waktu itu. Dari 2007 naik front office, supervisor, duty manager, akhirnya asisten GM dan sampailah di sini jadi GM. Nah waktu itu sih saya cuman berpendapat, berkeyakinan bahwa apapun itu kalau kita niat belajar itu bisa dilakukan. Iya, ya sama sih, optimis masa depan bagus, semuanya belajar dipelajari ya. Oke lah. Berarti itu Bapak merasa sebuah keberuntungan atau kebalikannya sehingga akhirnya menjadi seorang hotelier itu? Kalau saya sih keberuntungan enggak Pak. Jadi ya memang ada usaha di dalam itu yang kita telateni, kita tekuni dengan segala susah payahnya ya mungkin. Gitu. Oke, jadi memang itu menghargai sebuah proses, begitu betul. Ya. Proses yang itu cukup panjang. Ya, berarti sudah 20 tahun lebih apa ya? Iya, dari tahun 99 saya pertama kali kerja, Pak. Di hotel apa? Di kafe dulu, kemudian pindah-pindah hotel kemana-mana. Iya. Jadi sudah total berapa kota yang dikunjungi? Mungkin lebih dari 8 kota mungkin. Luar biasa 8 kota ya. Karena kalau seperti kami ini sektor swasta Pak. Jadi kalau tidak, istilahnya kalau tidak pindah ya tidak naik jabatannya gitu. Iya memang begitu ya, harus rotasi, muter gitu ya baru bisa naik ya. Baik Pak, kita akan jeda sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini masih banyak hal yang ingin kita tanyakan ke Pak Yanuar ya. Nah Smart Listener, Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan cari tahu atau lebih mendalami lagi tentang keoptimisan itu, bagaimana sih merawatnya begitu ya. Karena ini penting banget di situasi saat ini di mana seluruh dunia juga memang mengalami hal yang sama, tapi kita tidak akan bicara terlalu global, kita akan bicara di satu titik saja, yaitu di kota kita tercinta ini. Apa nih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat sehingga yang namanya masa depan, yang namanya keberhasilan itu masih bisa kita dapatkan begitu ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. 97.8 Smart FM, bisnis dan inspirasi. Itu adalah semangat yang kita bawa hari ini dalam program Smart Executive Talk, yang hari ini saya bersama dengan Pak Yanuar Kurniawan, General Manager dari Platinum Hotel Balikpapan ya. Begitu Anda memasuki hotel ini, Anda akan disambut dengan aromaterapi ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, tapi saya merasakan feel-nya adalah memang aromaterapi. Jadi begitu Anda mungkin dalam perjalanan kemari atau dalam di situasi di kantor mungkin agak jenuh gitu ya, agak kepala itu agak gimana gitu ya. Begitu Anda berkunjung ke sini atau masuk ke lobi dari hotel ini, langsung fresh. Benar, ini saya membuktikan itu ya. Meskipun di luar tadi agak panas ya karena matahari juga cukup ini, tapi ketika saya masuk sini dengan disambut aromaterapi yang menyegarkan, ternyata memang betul otak kita bisa menjadi sedikit lebih relaksasi ya. Nah, sekarang hari ini kita lagi nongkrong di Barium ya Pak ya? Iya, Barium Bar and Lounge. Ini juga asik banget tempatnya, Smart Listener ya. Ada banyak tempat duduk yang pastinya nyaman dan secara tidak langsung sebetulnya dengan area seluas ini penempatannya juga asik, social ataupun physical distancing itu sudah otomatis berlaku di sini begitu. Jadi nggak perlu repot lah ya. Tinggal nanti memang tetap Smart Listener dalam beberapa kesempatan menggunakan masker itu tetap penting ya. Kemudian rajin mencuci tangan atau membawa hand sanitizer sendiri untuk sebagai persiapan lah begitu ya. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini yaitu Be Optimistic in the New Normal Era ya. Ini Pak Yanuar oke banget menurut saya. Jadi secara prinsip bagaimana filosofi beliau, bagaimana beliau mengajak atau menarik para staf beliau untuk tetap optimis. Nah, itulah yang akan kita gali hari ini ya. Baik Pak Yanuar, ya, menumbuhkan yang namanya keoptimisan gampang-gampang susah menurut saya Pak ya. Apalagi di situasi
seperti contoh kemarin begitu ya, penuh ketidakpastian. Karyawan-karyawan kita itu barangkali ada yang mikir, aduh kena nggak saya ya gitu ya. Apalagi dengan beberapa langkah-langkah Deg-degan efisiensi gitu. segala Iya. macam itu kan akhirnya mengurangi kadar kualitas keoptimisan itu. Ya. Nah, ini Bapak triknya gimana nih membuat ya Bapak sendiri kan harus terlihat kuat kan, nggak boleh terlihat lemah di atas di hadapan staff gitu kan. Iya, Itu gimana cara Bapak mengatasi hal itu? Ya, kalau kami sih selalu menumbuhkan kebersamaan ini, kami jaga kekeluargaan kami, Pak. Ya, awal-awal masa new normal atau orang bilang pandemi corona ini, Iya. awal-awal memang berat. Dan beberapa dari kami, karena orang hotelier itu sifatnya semuanya tahu, Pak. Iya. Jadi cepat berita menular. Jadi Iya. ketika waktu itu beberapa hotel kompetitor awal corona mulai tutup, itu mereka sudah was-was gitu. Iya, Nah, iya. tapi akhirnya kami melalui arahan dari keinginan yang punya hotel owner, Pak. Nah, dari awal sih memang kami tekankan dulu, motivasi dulu, kami yakinkan dulu bahwa perusahaan ini kuat. Iya. Jadi waktu itu kami kumpulkan semua karyawan, Pak. Tidak semuanya, tapi sebagian yang ibarat kata yang mewakili dan manajer departemennya itu kami kumpulkan, dan awal-awal corona itu kami yakinkan bahwa perusahaan hotel ini akan tetap buka. Dan itu orang lihat karena pimpinannya yakin, ngomongnya berani di depan orang, berarti omongannya bisa dipegang gitu. Nah, akhirnya ya sudah, saya ngomong di depan semua perwakilan ini bahwa berdasarkan petunjuk dari owner, dijamin perusahaan ini tetap akan buka. Tidak akan ada pengurangan karyawan, tidak akan ada pengurangan upah pada waktu itu awal-awal. Nah, tapi setelah seiring berjalannya waktu memang ada beberapa kondisi yang harus disesuaikan, ya seperti itu. Tapi prinsip utamanya waktu itu kami jaga kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, kami jaga juga perusahaan janji ke karyawan bahwa memang kita tetap harus survive. Apapun yang terjadi kita akan usahakan yang terbaik. Kalau dari slogannya sih saya bisa ngomong seperti ini, Pak. Ketika sukses, ketika rame, kita rame sama-sama. Ketika kita sedih, kita gagal atau kita sepi, ya kita rasakan deritanya sama-sama. Itu yang adil dari awal adil. Dari awal kami coba tanamkan itu. Ayo, waktu rame terima kasih kami sudah dibantu dengan kalian ini bekerja, tapi ketika sepi ya ayo sama-sama kita susah sama-sama. Jadi susah pun kita rasakan sama-sama. Seperti itu. Jadi ya nggak usah tutup, kita tetap buka. Ibarat kata nasinya tinggal sedikit, ya sudah dimakan sama-sama. Gitu. Jadi akhirnya kekeluargaan itu timbul, ya sudah akhirnya semuanya sadar ya ini resiko global, semua harus dijalani, gitu. Tapi terbesit nggak sih perasaan apa gitu di hati Bapak ya ketika melihat perkembangannya, ternyata aduh kok makin itu kalau boleh jujur-jujuran ini, Pak. Jujur-jujuran ya, Pak ya. Jujur-jujuran kondisi namanya manusia, Pak ya. Iya. Apalagi belum ada satupun dari yang pihak berwenang yang menjamin bahwa betul. ini 1 bulan selesai gitu. Atau ini 3 bulan selesai gitu. Enggak ada kan. Akhirnya kita juga was-was, apalagi waktu itu beberapa kompetitor hotel besar kan, bintang 5 mungkin, bintang 4 juga mulai tutup. Terus kita melihat kondisi sehari-hari juga biasa kita rame sampai 60%, 70% ini melorot sangat drastis, lebih dari separuh. Waktu itu mungkin tinggal 10%, 15%. Otomatis kan keadaan begini juga buat ketir-ketir juga ya. Namanya manusia wajar, normal lah. Apalagi kayak pucuk pimpinan gini harus pusing duluan, Pak. Strategi apa ini yang mau dibuat? Optimis tapi kan harus realistis gitu ya. Iya. Cuman yang bikin optimis lagi begini, Pak, menurut saya. Yang bikin optimis lagi itu karena kondisi ini global. Bukan cuman kami sendiri yang ngalamin gitu. Bukan cuman saya dan teman-teman yang ngalamin, tapi semua sama. Gitu. Tapi yang lebih lucu ada lagi, Pak. Jadi waktu itu karena kondisi semua sepinya sama waktu itu. Jadi ibarat kata semua hotel, semua orang mau berkreasi apapun juga percuma karena demand-nya nggak ada. Nggak ada, Iya, karena yang pembelinya nggak ada. Betul. Ya itu yang sedikit luar biasa juga sih menurut saya.
Tapi kan ada beberapa ya orang bilang itu adalah banting setir dalam tanda kutip lah ya. Iya. Misalkan yang tadinya itu bukan menjadi layanan kita, misalkan di hotel gitu, tapi kemudian dijadikan sebagai istilahnya produk lah, produk Iya, yang sumber penghasilan juga ya. penghasilan baru Iya, betul. begitu ya. Terbesitkah Platinum atau Bapak sempat memikirkan itu? Karena saya lihat ada beberapa teman yang melakukan itu gitu. Iya betul. Ya itu kalau dari kami awal mulanya jujur Pak, kami tidak pernah memandang itu sebagai sumber penghasilan sebenarnya pertama. Iya awalnya. Tidak pernah terbersit sama sekali. Apalagi hotel kami kan terkenal untuk acara function Pak ya, acara Iya, wedding. iya, betul. Jadi mais yang wedding yang betul-betul besar. Kisaran 500 sampai 1000, bahkan pernah kita event 6.000 orang Pak, Iya, pernah. iya. Nggak pernah terpikir bahwa yang awalnya itu revenue kecil-kecil jadi sumber utama penghasilan. Itu sebenarnya pertama nggak pernah terpikir. Iya. Tapi akhirnya ya karena yang bisa diotak-atik di situ ya sudah kita ikut main di situ. Oke, contohnya apa sih Pak yang kayak gitu? Waktu itu ada Pak, jadi kebetulan waktu itu periode Lebaran, bulan puasa juga masuk di situ. Ya akhirnya kita coba dari tahun ke tahun semua formulanya itu sama hotel Pak. Jadi waktu Lebaran buka puasa ya yang diandalkan yang jualan buka puasa. Ya, paket Nah, itu sampai berjubel-jubel itu. Akhirnya contohnya kita harus modifikasi. Akhirnya kita tawarkan menu paketan kecil-kecil makanan yang orang bisa take away. Orang bisa pesan dari rumah kita antar. Iya. Kan waktu itu kami mengkreasikan juga seperti makan bareng untuk 10 orang kita antar ke rumah. Terserah beliau ini yang pesan piringnya mau digantiin atau piringnya dipakai dulu besok kita ambil, bisa sampai layanan seperti itu. Seperti itu bisa Pak. Itu beneran terjadi. Dan yang harus kami modif lagi dan ternyata di luar dugaan kami hasilnya itu donat Pak. Kami punya Donat ya, promo Pak? donat ya seperti ini ada. Iya. Ini ada. Iya. Jadi kami berpikir waktu itu kondisi susah tapi orang tetap mau kasih bingkisan Lebaran. Oh Ya, iya. yang normalnya kan namanya hampers Pak. Ngasih parcel. Iya. Tapi kami waktu itu berpikir bahwa kondisi seperti ini beli parcel 500.000 nggak mungkin. Akhirnya kami bikin donat seperti ini cuma 75.000, 12 biji, bisa ditulisin Pak atasnya. Iya. Apa selamat Idul Fitri. Iya. Itu bawahnya ditulisi dari siapa. Iya. Nah itu yang di luar dugaan kami, yang itu larisnya luar biasa sampai sehari waktu itu 40 box waktu itu. Iya Pak. Karena bertepatan dengan momen sebelum Lebaran. Betul. Ya, tapi ya itulah ibarat kata kami dipaksa untuk sekreatif mungkin. Ya, memanfaatkan peluang keadaan. sekecil mungkin gitu ya. Tapi itu yang melatih optimis itu juga Salah satunya adalah itu ya, cepat melakukan perubahan ya Pak ya. Perubahan. Mau Iya. nggak mau tergantung para leader nih Pak. Para decision maker ya, terutama GM atau executive chef ya. Iya. Harus apa nih, melakukan apa, hotel mau diapakan. Iya. Contoh lainnya mungkin harga kamar ya. Iya. Harga kamar kami biasa jualan 628, 700.000 di harga normal. Iya. Mau nggak mau karena demandnya nggak ada, kami jualnya jadi 558 misalnya. Yang notabene kalau itu hari normal itu harga corporate, harga Iya. perusahaan-perusahaan yang sudah punya kontrak rutin dengan kami. Betul. Ya, gitu. Dan sekarang itu masih berlanjut Pak ya? Kami berlanjut Oke. tapi sedikit demi sedikit harganya disesuaikan. Malah disesuaikan Iya, ya, kamar, karena ya. masih realistis juga ya Pak ya? Tapi kondisi ini Juni ini sudah mulai naik Pak. Mulai normal. Balikpapan sudah mulai ada peningkatan lah. Ditunjang oleh Banyaknya kelonggaran yang sudah diberikan Oke. sama pemerintah. Iya. Terus kalau dari sisi government memang belum, tapi orang bisnis kan memang harus Dia harus bergerak terus kan dia, nggak bisa diem dia. Iya. Terus akhirnya pemerintah waktu itu kan melonggarkan cuman rapid test, oke, boleh. Iya. Nah, kelonggaran itu ditunjang juga Airlines sudah mulai buka kan Pak. Iya. Nah, sebelum itu kan akhir-akhir sebelum Juni itu kan Mei kan banyak yang tutup, maskapai juga itu yang mempengaruhi juga. Iya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan saya itu ke Pak Yanuar adalah, Pak, bagaimana cara Bapak merawat yang namanya keoptimisan itu Pak?
kan kadang-kadang ada fluktuatifnya ya, naik turun apa. Kalau ambil contoh lah misalkan pada saat aduh ini gimana nih di 10% doang, itu bias normalnya sih cenderung menurun gitu ya, keoptimisannya aduh. Nah, ini gimana cara Bapak? Kalau saya pribadi Pak ya, merawat keoptimisan itu simple Pak. Berpikir positif aja kalau saya. Saya berpikir positif, kemudian mindsetnya saya tanamkan bahwa kreativitas apa lagi yang harus saya gali. Gitu. Itu nomor 2 Pak. Jadi positive thinking, terus kreativitas apa yang harus digali. Nomor 3, bahwa yakin bahwa kondisi ini akan segera berlalu. Gitu aja kalau saya. Ya, jadi yang hal seperti itu buat saya pribadi menumbuhkan sikap optimistik. Jadi tidak ada ruang lagi untuk orang atau saya pribadi untuk negatif thinking atau besok takut mau seperti apa, enggak. Kalau menurut saya ya Pak. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah positive thinking. Positive thinking. Kedua, menggali kreativitas, Pak. Apalagi yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Iya. Yang ketiga? Yang ketiga yaitu tadi apa namanya? Selalu menanamkan bahwa semua keadaan apapun pasti akan berlalu. Masa buruk itu pasti akan badai pasti berlalu. Seperti lagu Chrisye ya, badai pasti berlalu. Sayangnya saya nggak pinter nyanyi. Oke. Sejauh ini owner ataupun pemilik ataupun yang di atasnya Bapak masih sangat support ya dengan berbagai hal yang Bapak terapkan di hotel ini. Beliau ini supportnya malah 1000% Pak. 1000%. Jadi ibarat kata terima kasih juga ke para owner kami yang mempercayai jajaran manajemen di sini dan staf untuk mengelola hotel ini supaya tetap jalan. Jadi dengan prinsip yang diberikan, susah senang sama-sama, udah kreasikan apapun, yang penting semuanya tetap bisa makan, hotel bisa jalan, hotel tidak tutup. Begitu Pak. Supportnya luar biasa buat kami. Iya. Jadi memang dukungan itu sangat penting. Sangat Pak, penting, ya betul. Penting. Dukungan itu juga penting. Optimis saja nggak didukung. Betul, susah juga ya Pak ya. Baik Pak Yanuar, kita harus break sebentar. Kita masih ada satu segmen lagi yang nanti kita akan coba manfaatkan ya di ruang obrolan kita hari ini ya Pak ya. Baik Smart Listener, jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda dalam Smart Executive Talk. Baik Smart Listener, kita kembali di Smart Executive Talk. Masih bersama saya Edi Ardian dan juga Pak Yanuar, General Manager Platinum Hotel Balikpapan. Anda yang mendengarkan kami di 97.8, terima kasih. Tetap stay tune untuk terus mendapatkan banyak inspirasi, banyak ide, banyak wisdom dan lain-lain ya. Jangan lupa juga kalau Anda sedang menonton kami di kanal YouTube Smart FM Balikpapan, please subscribe. Sekarang masih gitu Pak ya. Gitu ya. Please subscribe. Like and share ya. Supaya aura-aura positif ini tersebar gitu Pak ya kan. Kalau cuman saya dan Pak Yanuar aja ya efeknya nggak terlalu gitu. Tapi kalau semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang tahu bahwa ternyata sebagai contoh tadi bagaimana Pak Yanuar sebagai seorang leader ya itu berusaha menjaga yang namanya keoptimisan kepada para stafnya, termasuk juga bagaimana membuat para staf ini tetap enjoy, merasakan kebahagiaan. Nah itu memang juga sangat ingin kita ketahui dan Anda sudah dapatkan jawabannya tadi. Pak, tadi saya ketika mengawali segmen kedua itu menyebut ada aromaterapi yang saya rasakan. Itu ternyata memang dampaknya luar biasa loh Pak. Itu nggak tahu ya, selama beberapa saya berkunjung ke tempat lain sih belum nemuin sih. Pertimbangannya apa sih Pak? Sebenarnya gini Pak, kami ini ingin menanamkan secara tidak langsung di alam bawah sadarnya orang-orang ini, tamu kami, bahwa aroma tertentu itu indikasinya platinum. Gitu. Iya, karena ini kan kami pakai aroma khusus Pak ya. Jadi namanya scenting. Jadi ada alat yang menyemprotkan aroma terus. Itu kami pakai lemongrass Pak. Ya, lemongrass itu kita pasang di beberapa sudut lobi dan di beberapa sudut ruangan, di toilet juga, di beberapa ruang meeting juga, beda aroma. Intinya kami ingin menciptakan trademarknya sendiri, bahwa platinum ya baunya ini,
bahwa bau ini ya platinum. Oh. Jadi ketika orang di rumah pun tidur atau pas di mall melintas bau itu, platinum. Oh, platinum. Oh, saya belok lagi platinum. Oh iya. Itu melalui survei atau? Iya Pak, melalui survei bahwa bau apa yang disukain. Gitu. Tapi kalau survei apakah perlu alat ini atau ini enggak. Tapi tergantung pemikiran ide awalnya begitu aja. Kemudian kita cari aroma yang paling pas. Ya oke, ketemulah itu. Oh oke. Dan memang terbukti ya Pak ya. Terbukti. Mungkin ada customer yang mungkin mau marah-marah ya nggak jadi Pak ya. Begitu masuk tuh, langsung cooling down dia. Harapannya pernah Pak waktu saat mungkin alat ini telat refillnya ya. Ada tamu masuk, kok baunya nggak ada kayak biasanya. Iya. Ternyata ya begitu. Ternyata orang tuh ingat, sampai baunya nggak ada dicariin, baunya kemana gitu. Luar biasa, itu bagian, saya pikir memang bagian juga dari branding ya Pak ya, bahwa kalau menemukan aroma seperti ini masuk alam bawah sadar kita tuh platinum gitu ya. Dan itu semua berlaku sama di Pak. Semua Jogja cabang platinum sama. Oh gitu, oke. Nah, kita balik tadi soal keoptimisan tadi ya Pak ya. Be optimistic in the new normal. New normal banyak dari kita awalnya mencari tahu apa sih new normal itu. Ternyata begitu sudah berjalan, ini hanyalah perubahan kebiasaan saja, lifestyle. Nah, pada hari ini Pak, salah satu hal yang kita temui di era new normal itu adalah berkurangnya keterlibatan aktif dari manusia. Sebagai contoh di bagian konservasi misalnya, semua sekarang serba upload online semua, kalau bilang upload semua. Nah, Bapak, ini kan menjadi sebuah tantangan juga ya bagi seorang leader, bagi Pak Yanwar kan langsung membawa mereka yang berada di layar itu. Seberapa siap kemudian perusahaan ini atau Platinum Hotel ini menerapkan kenormalan yang baru ini, seandainya kemudian kita sampai pada tahap itu, sehingga akhirnya mesin yang akhirnya bekerja. Mau nggak Pak? Ya. Kalau itu sih memang prediksi orang akan seperti itu ya Pak. Ya. Kami sebagai human, sebagai manusia ya mau nggak mau dituntut untuk siap. Ya. Tapi kadang ada kendala yang seperti itu tentang biaya ya Pak. Ya. Apakah itu nanti kita mampu untuk menyediakan gadget tertentu atau alat tertentu untuk ke situ? Ya itu memang ada wacana seperti itu. Ya. Tapi kalau kami sendiri dari Platinum, ya dengan didukung owner kami Pak, kondisi keuangan perusahaan juga kami merasa sangat siap ketika suatu saat harus diwajibkan atau kondisi itu datang ya Pak. Ya, tapi sementara ini masih bisa berjalan, ya paling tidak perubahannya tidak terlalu signifikan tentang kondisi yang new normal ini. Dalam artian hubungannya dengan manusia Pak ya. Jadi memang ada beberapa penyesuaian, ibarat kata contactless gitu Pak. Lebih sering mengurangi yang kontak langsung dengan tamu. Betul. Ya, akhirnya kita berusaha sedemikian rupa, segi online, segi yang teknologi high tech itu kita cari ide-ide lain, apa sih yang bisa dimanfaatkan, apa sih yang bisa diterapkan yang kondisinya cocok sama new normal. Betul. Ya, tapi kalau dibilang siap atau tidak, kami siap. Tinggal kadang kami mengamati Pak, sejauh mana ini perlu diterapkan di hotel kami, atau ini bisa ditunda dulu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi siap tidak siap ya harus siap ya Pak. Tapi ada beberapa hotel yang memang kondisi finansial belum mampu ya, mereka ya tunggu dulu. Back to konvensional aja dulu ya Pak. Udah amat dulu. Oke, baik. Nah, merawat keoptimisan ala Pak Yanwar itu adalah satu, selalu berpikiran positif, kemudian yang kedua itu punya keyakinan bahwa badai pasti berlalu gitu ya Pak. Menggali kreativitas. Terus menggali kreativitas itu penting banget gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu kata kunci atau keyword ya dari obrolan kita ini untuk Anda. Jadi tetaplah merawat yang namanya keoptimisan, karena
di kondisi apapun, dalam keadaan bahagia pun, sebetulnya ada sesuatu yang sedang mengancam juga ya Pak. Kalau boleh saya tambahin bisa Ya. Pak, ada lagi sebenarnya. Apa itu Pak? Ya, yang sisi lain juga lebih memupuk apa namanya rasa kemanusiaan kami dalam artian staf ini nggak melulu suruh kerja, Iya. tapi di luar pun kami sediakan olahraga. Jadi kami gitu. punya, iya Pak, kita punya kegiatan futsal, bulu tangkis sama yoga. Yoga. Jadi ya, itu pun kami tanggung semua dari pihak perusahaan. Jadi staf itu ada kalanya 2 bulan di rumah terus, akhirnya ada futsal, ada bulu tangkis ya dengan menjaga kondisi tertentu ya Pak. Iya. Ada yoga seperti itu. Itu salah satunya juga biar orang nggak jenuh. Betul. Berarti kita akan sampai pada bagaimana Pak Yanuar itu apa namanya merawat atau memberikan atau mengaplikasikan manfaat kebahagiaan untuk menunjang produktivitas dan kreativitas. Iya betul. Tapi jawabannya sudah ada ternyata. Sama dengan- Tapi ada yang mau dijawab nggak dari kalimat dari statement ini? Ya itu benar sih Pak memang. Iya, iya. Karena kita ini manusia bukan robot ya. Iya, iya. Mau nggak mau ada sisi batin yang harus dipenuhi ya Pak ya. Iya. Dalam artian ada olahraga, Ya. ada hal lain yang Gathering makan mungkin. bareng dengan membatasi tetap jarak ya, dia physical distancing. Ya, seperti itu memang kadang harus Pak. Karena mau nggak mau kalau orang dipacu kerja terus bosan. Iya betul. Itu tadi karena kita bukan robot ya. Bukan robot, Pak. Kalau robot diprogram jalan aja itu Jalan aja aja terus. gitu dia tidak punya hati kan jadi. Tambahin doli dikit Pak ya. Oke, Pak dari sekian lama Bapak menjadi seorang hotelier, prinsip atau katakanlah filosofi apa sih yang Bapak miliki dan itu yang Bapak pegang terus sehingga yang namanya keyakinan, keoptimisan itu bisa terpatri dalam benak. Prinsip saya dari dulu cuma 2 Pak. Satu, mimpilah setinggi langit. Mimpilah setinggi langit. Terus kedua, belajarlah terus sampai kapanpun itu. Jadi belajar itu macam-macam. Bisa belajar dari orang, bisa belajar dari buku. Iya. Jadi dalam istilahnya yang belajar nggak yang tanpa mengenal batasan umur. Iya. Jadi mimpi saya mau jadi apa ya. Mimpi boleh, tapi terus ada sambungannya bahwa untuk menggapai mimpi itu harus rajin belajar. Betul. Kayak kata-kata anak sekolah sebenarnya, cuma Iya, ya iya, iya. apa aplikasiannya luas. Iya. Kalau saya cuma itu sih. Oke, jadi mimpilah setinggi langit. Itu ya, memang dari mimpi baru kita bisa. Punya menentukan bisa set apa langkahnya kemudian. Kalau boleh saya jujur saya tanya, sekarang ini mimpi Bapak sudah tercapai? Belum, Belum. masih banyak yang harus Oh, masih dicapai. banyak. Apalagi sih Pak yang mau dicapai? Mungkin Ya. pasti kebanyakan orang apa bilang kalau memang saat ini berada di posisi itu, pengennya pasti punya itu gitu ya. Contoh saya seorang penyiar radio. Orang bilang pasti kamu pengen kan punya radio. Kalau jadi kalau pekerja hotel namanya pengen punya Pengen hotel punya hotel sendiri. gitu. Ya nggak bisa Benarkah demikian? dipungkiri, ya nggak bisa dipungkiri itu wajar ya Pak ya, namanya ambisi juga. Iya, iya. Kadang ada, cita-cita ada. Iya, iya. Tapi kalau saya sih, ya yang penting cukup lah. Cukup beli mobil. Nggak perlu kaya tapi cukup. Cukup ya Pak ya, cukup bisa beli rumah 3 gitu ya Pak ya. Jawaban dikembalikan ke sini. Oke, jadi itu smart listener, inspirasi yang bisa kita dapatkan ya dari seorang Pak Yanuar Kurniawan ini ya. Dia adalah General Manager dari Platinum Hotel Balikpapan ya. Nah, terakhir Pak, Ya. sebagai katakanlah sebagai closing statement begitu ya. Di era kenormalan baru yang apa? Sebagian orang sih skeptis juga sih masih menganggapnya itu ini era apa sih gitu ya. Masih bingung juga ini di beberapa teman-teman yang bergerak di bisnis tertentu juga masih galau gitu ya. Semangat yang Bapak ingin berikan atau mungkin ada motivasi yang Bapak berikan? Ya kalau dari saya sih
tetap ya, jadi tetap optimis Pak, tetap optimis, gali sebanyak mungkin ide yang bahkan sebelumnya tidak pernah terpikirkan mungkin. Terus yang lain juga jangan mengeluh karena kondisi ini berlaku global Pak, seluruh dunia. Jadi ya itu, jangan mengeluh, tetap optimis, gali kreativitas apa lagi yang bisa dilakukan. Terus kemudian hadapi semuanya, ya sudah, kita hadapi apapun itu keadaannya, kita hadapi. Yang paling terakhir seperti yang saya sudah dari tadi ungkapkan, yakinlah semua ini pasti berlalu Pak. Pasti berlalu. Iya. Kalau saya sih itu mau nggak mau, sadar nggak sadar akan memacu alam bawah sadar kita untuk tetap positif. Tentang kapan berakhirnya kembali ke kita ya Pak ya. Kembali ke kita juga. Kalau kita merasa bahwa kita sudah melindungi diri terhadap semua ancaman virus misalnya, kita sudah mentaati anjuran pemerintah, kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Ya, saya rasa sebentar lagi kalau menurut pribadi kita sendiri ya nggak akan lama lagi selesai gitu. Semua bisa hidup normal. Ya, kalau masing-masing orang bisa punya seperti itu mindsetnya, semuanya akan tertata rapi lagi barengan kembali kondisi normal. Betul. Ya, di luar memang faktor medis ya Pak ya, faktor yang kita nggak tahu karena virus itu kecil-kecil ya. Itu omongan lain. Itu ranahnya orang dokter yang bisa menjawab. Betul. Dan yang tak kalah pentingnya karena kita memegang teguh ada ketimuran, budaya ketimuran gitu ya. Kita percaya ada zat yang bisa membantu itu, zat yang maha tinggi, yang maha mengatur, dan silahkan Anda berkomunikasi dengan zat itu untuk menunjang ataupun merawat keoptimisan, gitu ya Pak ya. Itu yang paling penting juga Pak. Banyak doa Pak. Betul. Silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya, karena ketika doa dan usaha itu, atau orang Jawa bilang ora et labora, itu kan saling berkaitan ya Pak. Oke. Pak Yanuar, terima kasih waktunya ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih Pak. Sudah berkenan. Ini mudah-mudahan kita harapkan obrolan yang singkat ini bisa menginspirasi banyak orang untuk yang merawat keoptimisan tadi itu. Memang di kondisi hari ini setiap orang harus punya semangat yang tinggi ya Pak ya, dalam hal optimis. Minimal ketika mentok di satu hal itu bisa dengan cepat melakukan perubahan atau memikirkan di hal yang lainnya begitu, sehingga bisnis kita tetap sustain gitu ya Pak. Kemudian masa depan kita juga tetap akan bisa kita gapai gitu ya. Kita nggak menjadi orang yang mudah menyerah, kita nggak menjadi orang yang yang seperti tagar yang sempat hot itu, Pak, Indonesia terserah aja lah. Aduh, saya juga bingung, kok bisa yang muncul tagar Indonesia terserah gitu. Saking mungkin putus asa ya, udah capek begitu ya. Oke, thank you Pak ya. Terima kasih. Oke, baik, dan smart listener, demikianlah akhir obrolan kita bersama Pak Yanuar Kurniawan, General Manager Pelatihan Hotel Balikpapan dalam Smart Executive Hub. Nantikan tamu-tamu saya berikutnya tetap di program ini dan tetap stay tune di Smart FM. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. We take the time to listen to